ونبعث بالتحية لكل شعوب أمتنا العربية والإسلامية التي تظاهرت وناصرت معركتنا وقضيتنا ولا تزال، وأرسلت لنا كل أشكال الدعم المادي والمعنوي، وتلقينا ولا زلنا نتلقى في كتائب القسام ملايين رسائل الدعم والإسناد والتأييد، بل والتحرك للقتال معنا وطلبات الانخراط والتجنيد في أي جهد ممكن مضاد للعدو من كل شعوب أمتنا بلا استثناء، من شعوب الخليج العربي شرقا وحتى شعوب المغرب العربي غربا، ومن كافة شعوب أمتنا الإسلامية من طنجة إلى جاكرتا. Gencatan senjata akhirnya terwujud setelah perang di Gaza berkobar selama 15 bulan. Hamas pun menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan, termasuk kepada Indonesia. Hal itu disampaikan juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam, Abu Obeidah. Dalam pidato resminya pada Minggu, 19 Januari 2025, ia menyebut nama Jakarta sebagai representasi rakyat Indonesia. Obeidah mengklaim, pihaknya mendapat dukungan dari berbagai penjuru agar terus berjuang melawan pendudukan Israel. Dukungan itu terutama datang dari umat Islam yang sama-sama menginginkan Palestina merdeka. Obeidah menggambarkan banyaknya dukungan itu mulai dari Teluk Arab di timur hingga Maghreb Arab di barat. Kemudian umat Islam di Tangier, Maroko hingga Jakarta, Indonesia. Adapun gencatan senjata di Gaza resmi berlaku mulai Minggu, 19 Januari 2025, pukul 11.15 waktu setempat. Momen ini dimanfaatkan oleh warga Palestina untuk pulang ke rumah setelah setahun lebih mengungsi. Selain itu, ada pula pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina. Pasukan Israel melakukan serangan terhadap wilayah Jenin tepat di hari kedua gencatan senjata di Gaza dimulai. Israel mengalihkan serangannya ke Jenin, tepi barat seusai tak bisa menyerang Gaza. Pasukan militer Israel mengepung rumah warga di desa Te'anak di barat laut kota. Operasi tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Keamanan Israel, Israel Katz. Pasukan Israel menyerbu Jenin dan kamp pengungsian menggunakan buldoser. Mereka juga melakukan pengeboman udara di lingkungan Harat al-Safouri di kamp pengungsi Jenin. Israel mengirim pesawat nirawak yang menargetkan kendaraan kosong di dekat sekolah Al-Zahra. Dikutip dari Tribun News pada Rabu 22 Januari, sebanyak 9 orang tewas sementara 40 lainnya mengalami luka-luka. Israel Katz mengatakan bahwa serangan di Jenin dilakukan untuk melindungi pemukim dan pos-pos permukiman Israel. Israel memberi kejutan kepada pasukan Ukraina setelah IDF bertempur di jalur Gaza, Palestina, dan Lebanon. Disebut, Israel bakal menyerahkan senjata Rusia yang disita pasukan pertahanan Israel selama pertempuran. Dilaporkan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Israel Sharon Haskel telah menemui Dubes Ukraina, Yevhen Kornichuk pada Selasa. Dalam pertemuan itu Israel menawarkan untuk mentransfer senjata ke pasukan Ukraina. Senjata yang bakal dikirimkan adalah amunisi buatan Rusia yang disita oleh pasukan pertahanan Israel selama perang di Lebanon maupun Suriah. Diketahui Ukraina sejak 24 Februari 2022 sampai saat ini masih memerangi pasukan Rusia. Sementara itu Dubes Ukraina menyambut baik tawaran tersebut. Ia mencatat bahwa inisiatif ini adalah langkah penting dalam mengakui ancaman bersama yang dihadapi oleh kedua negara. Pihak Ukraina menyampaikan harapan untuk penyelesaian positif atas tawaran ini. Sebelumnya pada 17 Oktober 2024 lalu, PM Israel Benyamin Netanyahu menyatakan bahwa personel IDF menemukan senjata Rusia yang canggih saat menggeledah pangkalan Hizbullah. Pada tanggal 22 November lalu, ODF juga menemukan sistem rudal anti-tank buatan Rusia di antara militan Hizbullah. Israel mendapat ancaman dari angkatan bersenjata Yaman di tengah gencatan senjata dengan Hamas yang berlaku sejak Minggu 19 Januari. Pasalnya, Houthi akan menghancurkan Israel jika nekat melanggar kesepakatan gencatan senjata. Ancaman itu disampaikan pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi pada Senin 20 Januari. Ia mengatakan Houthi memantau seksama penerapan gencatan senjata di jalur Gaza. Termasuk gerak-gerik Israel yang bisa saja melakukan penyerangan dan melanggar kesepakatan. Abdul Malik mengatakan Houthi bersiap melakukan eskalasi lanjutan jika Israel tak menepati janji. Bahkan Houthi mengaku memegang peletuk bom dan bersiap menghancurkan Tel Aviv. Houthi menegaskan kembali posisi gerakan tersebut di awal serangan Israel ke Gaza. Angkatan bersenjata Yaman ini mengatakan kepada rakyat Palestina bahwa mereka tak sendirian. Sebaliknya, Houthi berjanji akan terus bersama Palestina meraih kemenangan dan kebebasan. Duta Besar sekaligus perwakilan tetap Iran untuk PBB, Ali Bahreini memperingatkan ancaman bahaya dari senjata nuklir yang mematikan.
Oleh karena itu ia menyerukan perlucutan senjata nuklir yang ada di dunia. Sebab menurutnya cara itu adalah satu-satunya langkah untuk mencapai perdamaian global. Demikian disampaikan Ali Bahreini dalam sebuah pertemuan konferensi perlucutan senjata 2025 di PBB. Bahreini mengaku khawatir melihat perlombaan senjata yang belum pernah terjadi sebelumnya, khususnya di bidang senjata nuklir. Terlebih retorika dan ancaman untuk menggunakan senjata ini terus berlanjut. Menurutnya banyak sumber daya yang habis dipakai untuk memelihara, memproduksi atau bahkan memperbarui senjata nuklir serta hasutan perang. Ia pun menyayangkan negara-negara pemilik nuklir telah gagal memenuhi kewajiban mereka mengenai perlucutan senjata nuklir menurut perjanjian non-proliferasi nuklir. Terlebih mereka juga berupaya memperbarui dan memodernisasi persenjataan nuklir. Bahreini lantas mengungkap bahwa ada sekitar 3.880 hulu ledak nuklir aktif dan sekitar 12.000 hulu ledak nuklir secara total di dunia. Lebih lanjut, ia menyentil negara-negara NATO yang terus menggunakan senjata yang melanggar kewajiban yang mengikat secara hukum berdasarkan perjanjian NPT dan kesepakatan yang dicapai dalam konferensi peninjauannya. Dilaporkan lebih dari 2.400 truk mengantre masuk ke jalur Gaza saat gencatan senjata memasuki hari ketiga pada Selasa, 21 Januari 2025. Ribuan truk itu mengangkut bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza. Diketahui per minggu, 19 Januari 2025, ratusan truk mulai memasuki wilayah Gaza saat gencatan senjata tercapai. Sekira 600 truk saat itu sudah masuk ke Gaza, termasuk 50 truk bahan bakar. Pejabat tinggi bantuan PBB untuk Gaza dan tepi barat, Muhannad Hadi menyebut, ada insiden penjarahan kecil dalam 3 hari terakhir saat bantuan truk datang. Meski demikian, insiden penjarahan itu tidak seperti sebelumnya. Menurut Muhannad, itu bukan kejahatan terorganisasi. Melainkan, sejumlah anak-anak melompat ke sejumlah truk dan mencoba mengambil keranjang makanan hingga minuman kemasan. Terkini, kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan melaporkan, prioritas kemanusiaan di Gaza terdiri dari bantuan pangan. Selain itu, pembukaan toko roti, penyediaan layanan kesehatan, pengisian kembali persediaan rumah sakit, hingga perbaikan jaringan air. Bahkan, pengiriman material untuk memperbaiki tempat penampungan, dan kembali menyatukan keluarga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.